Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan menanam lagi jahe, ya, jahe merah lagi. Oke, jahe merah lagi. Oke, mantap bro. Untuk ini kita ambil dari yang sudah siap panen ceritanya ya. Tapi kita mau tanam lagi biar tambah banyak lagi, tambah luas lagi. Oke? Inilah dia caranya, dan caranya sudah pasti kalian sudah tahu. Ini jahe merahnya guys, sedikit saja. Tapi ini kalau ditanam ini banyak sekali nih. Ini saya sudah cangkul tadi, saya tidak perlihatkan, saya tidak sempat. Caranya cangkul. Cara cangkul itu kita jangan ambil begininya ya. Jangan ambil bagian ininya, tapi bagian ininya. Anda pasti sudah tahu lah. Tuh, baru kita kasih begini, terus keluar itu kayak gini nih. Oh, mantap kan? Mantap dong. Lihatlah bro, gimana rasanya. Oke, jadi untuk caranya ya pisahkan saja. Pisahkan saja. Kita ambil di tanahnya dulu. Lihat nih dagingnya, mantap. Penanaman kembali ya. Kita ambil dulu tanahnya bro. Ini berat guys, karena banyak. Oh, lihat dong. Ini susah ya, susah ini, banyak ini. Oke. Belah durian di malam hari. Oke bro, lihat. Ini untuk ditanam lagi ya, bukan untuk dipanen. Kalaupun ada tak satu dua yang bisa diambil ya kita ambil bawa ke rumah. Nih kayak gini nih. Dagingnya ini mantap. Kasih lihat koy. Dagingnya pak, nih dagingnya bagus kan. Nih, ini tadi yang sudah diambil. Bagi teman-temanku yang ingin menanam jahe ya kita ambil ininya saja ya. Yang penting ada di situ besar, ada besar di situ ambil. Kalau memang seperti ini potong. Ini bisa dibibit lagi atau memang bisa diambil untuk dibawa ke rumah dimasak. Oke? Nih. Lihat deh. Nih. Mantap kok. Kan begini toh. Ini kita ambil saja. Kita ambil dulu tanahnya supaya kelihatan nih.
Kalau ada begini, kalau kalian mau tanam ini ambil saja ya. Ini potong saja separuh. Ini dipotong. Ini dibawa pulang atau ditanam lagi. Ini yang mau kita tanam karena sudah berdaun. Oke, ini akan lebih cepat tumbuh dan akan lebih bagus. Ya semua bagus sebenarnya, tapi ini agak cepat daripada yang ini. Petani Indonesiaku, jangan malu kawan. Petani itu keren. Kerennya di mana? Wah, kerennya karena sensasinya guys. Dan juga kita menghidupi banyak orang. Petani lah yang menyanggah tanaman kehidupan. Tapi Allah yang memberikan semua itu. Bukan karena petani itu hebat. Allah yang memberikan semua ini. Bukan kita ya. Bukan petaninya saja. Tuhan. Sang pencipta alam semesta. Ini yang sudah bisa dijadikan apa namanya? Sudah bisa dijadikan tolak angin guys. Sudah bisa dijadikan obat-obatan ini. Ini sebenarnya sudah bisa dipanen mas. Tapi mau dikasih banyak lagi supaya pela mai di tapana pole pali di waluam milau mai di namanya mau subscribe sopa YouTube mie. Ini karena ada yang patah. Ini juga patah ya. Sebenarnya ini kalau ditanam cepat juga tapi jangan nih ya. Nih kalau mio. Iya mau ditanam nih pada daun nah. Wasel. Gimana bro? Sahabatku petani, subscribe ya. Dan lihat cara saya bertani, sederhana saja bro. Tidak usah terlalu. Ya bagus juga kalau mau pakai teknik, tapi ya kalau saya mah ya tidak terlalu sih. Karena tetap akan tumbuh kalau Allah sudah memberikan pertumbuhan. Ya mungkin agak berbeda dari orang yang menggunakan teknik, tapi ya kalau saya mah simpel-simpel wae, tidak usah terlalu. Tapi biasanya juga sih saya pakai teknik-teknik itu. Oke, skip dulu, nanti ditanam baru kasih lihat lagi. Oke, kita sudah sampai di untuk menanam ya. Ini tempatnya sudah ada nih, sudah kutanam nih. Tapi mau lagi kasih banyak nih. Ini yang mau ditanam ya. Oke, lihat dah. Untuk menanam ya tak perlulah saya ajarkan ya, karena kita pastilah sudah tahu semua bagaimana menanam. Jaraknya saja saya ini di sini seperti inilah. Bisa juga seperti ini, karena ini kan nggak terlalu nggak terlalu ribet sih bertani jahe. Oke, kita mulai kan. Lihat. Nah nih. Anda pasti sudah tahu lah bagaimana. Yang penting jangan terlalu dalam ya. Jangan terlalu dalam kalau jahe. Menurut saya ya. Ini ilmu-ilmu dari pengalaman saya sendiri. Jangan terlalu dalam. Tidak usah terlalu dalam karena kita ingin umbinya cepat berkembang. Dan seperti inilah. Kira-kira seperti inilah dalamnya. Kalau Anda mampu, setiap lubang itu kasih begini. Kalau saya belum terlalu mampu ya. Karena capek, malas. Begini. Kasih gembur-gemburkan. Ada yang mengatakan bahwa supaya cepat ininya karena ini gembur ya, tidak tertekan karena tanahnya padat, tapi gembur ya. Jadi kalau gemburkan itu tanah, fungsinya yang menurut saya ya, dari apa yang saya dengar dari orang, itu digemburkan seperti ini supaya umbinya ini cepat keluar, cepat besar ya. Karena kalau padat seperti ini mungkin akan susah untuk besar karena padat guys, tertekan dia. Ceritanya begitu, tapi saya belum terlalu mengerti pasti apakah sebenarnya begitu atau enggak. Oke, lihat saja ya, seperti inilah. Kalian mau ikuti bisa, kalian tidak mau ikuti ya itu hak kalian. Tapi jangan malu jadi petani bro. Petani itu keren. Oke. Saya sendiri guys, jadi saya susah untuk merekam. Nih, saya pegang juga HP saya. Sekaligus saya merekam dan saya sendiri yang tanam. Walah. Sebenarnya bertani itu nggak terlalu susah sih.
nggak terlalu di tekniknya. Orang dulu saja bertani bisa, nggak pakai teknik. Yang menjadi penyakit kita, masalah sekarang kita adalah masalah kimiawi. Jujur kawan, sebagai petani itu yang sebenarnya bagus juga sih buat, karena kita itu dipermudah, tapi efeknya Pak, yang saya khawatirkan ini bahan kimia yang terlalu kita gunakan selama ini. Inilah yang susah, karena cara organik memang kita tidak selama, kalau bagi saya pribadi, saya mencoba menerapkan cara organik, saya tidak terlalu mampu kawan. Ya, saya tidak terlalu mampu menggunakan cara organik. Tapi kalau kita lihat dari efek bahan kimia itu, saya takut kawan. Ini akan berbahaya bagi tanaman sendiri, bagi kita sendiri ya. Tapi inilah yang kita gunakan sekarang ya. Terus terang saya sendiri masih menggunakan bahan-bahan seperti itu untuk mempermudah kita menjalankan cara bertani, seperti membasmi rumput ya, gulma ataupun hama. Tapi kalau kalian mampu kawan, inilah rahasia bagi petani sebenarnya. Teknik itu tidak terlalu sih, tapi ini bahan yang kita gunakan itu bahan organik. Kalau memang kalian mampu ya. Ini cara pandang saya tentang pertanian. Inilah sebenarnya yang ingin saya terapkan, tapi saya tidak mampu. Jadi kalau kalian mampu, terapkanlah. Ini akan lebih baik saya rasa ya. 20 tahun, 30 tahun ke depan tanah Anda akan bisa dikatakan subur ya. Akan masih lebih baik daripada hal-hal yang sudah menggunakan kimia, tanah-tanah yang sudah terkena oleh bahan kimia. Saya akui Pak. Karena apa? Karena ini nutrisi di dalam tanah itu kalau kita gunakan bahan kimia itu, saya pernah baca di buku geografi ya. Itu akan semakin lama semakin berkurang nutrisi tanah ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan bahan kimia, mungkin tidak terlalu. Bahan organik yang kita gunakan itu akan lebih baik. Banyak yang mengaku ini Pak. Inilah tips yang bisa saya sampaikan meskipun saya sendiri masih dalam tahap belum mampu menjalankan semua ini. Tapi saya juga belajar menerapkan. Tapi saya belum terlalu bisa kawan. Oke, sebenarnya inilah yang saya maksud dari rahasia saya. Tapi sebenarnya bukan rahasia sih. Oke. Sekian dari saya Mas Uli ya. Ikuti saya kalau Anda mau lihat video-video kocak tentang pertanian atau apakah. Ya, tidak terlalu kocak, yang penting agak lucu lah. Terhibur sekaligus ada pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, inilah saya Mas Uli. Sekian dan terima kasih. Salam para petani Indonesia. Semoga kita makin sukses, makin sehat, dan semua yang mengejar cita-citanya makin sukses. Dan semua teman-teman saya, teman-teman perjuangan saya semoga makin sukses, dan semua kita makin sadar. Ya. Dan semua kita makin ingat Tuhan. Termasuk saya sendiri nih, sudah agak mulai jauh dari Tuhan. Tapi semoga suatu hari kita semua bisa memperbaiki diri dan menjadi manusia yang selalu ingat Tuhan. Salam semangat semua, salam para petani Indonesia. Inilah saya, Mas Uli. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.